Waduh, wala. Mulai lagi nih ya. Saya mendapatkan informasi bahwa ada seorang keturunan Wali Songo yang tidak terima Duriah Wali Songo dikatakan tidak ada oleh Si Bahar di daerah Cianjur, telah dipersekusi oleh gerombolan-gerombolan yang tidak tahu diri, yang tidak punya adab, yang sudah mulai melakukan aksi arogan, yang main hakim sendiri, yang pengen menang sendiri. Sebelumnya, sekitar 3 minggu yang lalu, Ketua MUI di Sumur Pandeglang juga sama dipersekusi. Nah, dengan dibungkus diskusi, tetapi sebetulnya dalamnya dipersekusi juga. Sama siapa lagi kalau bukan sama oknum-oknum gerombolan tersebut yang arogan, yang masih kearoganan ini masih dipiara dan dipraktekkan di bumi Nusantara Indonesia ini. Kemudian saya mendengar juga di daerah luar, di Kalimantan apa di mana ya, ada juga tuh yang dipersekusi lagi. Ini agama apa ini? Agama Islam atau agama persekusi ini? Nabinya siapa? Nabi gerombolan. Kitabnya apa? Kitab sombong, kitab arogan, kitab preman. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Dalil nafsu. Karena itu bukan perbuatan orang Islam kalau menurut saya itu. Perbuatan orang Kristen juga bukan, perbuatan orang Buddha juga bukan, perbuatan orang Konghucu juga bukan yang kayak gitu. Islam apa lagi? Nggak tahu itu perbuatan orang beragama apa itu. Ketua MUI Sumur itu kiai itu ahli kitab itu, ahli tarekat itu. Nggak peduli, dipersekusi. Apa-apaan itu? Oleh kelompok gerombolan yang ngaku pencinta Muhibbin Habib. Apa itu diajarkan oleh Habibnya seperti itu? Kalau ada itu oknum Habib yang memerintahkan mengajar itu, Habib apaan nolak itu? Perintah agama yang mana yang menyuruh seperti itu? Kemudian saya dengar lagi di video ini, Gus Ahong juga kemungkinan besar katanya ada yang mengancam dan mungkin ada yang mempersekusi. Untungnya Gus Ahong tuh berani. Apa-apaan seorang Gus Ahong, seorang santri, seorang ustaz, seorang kiai, ahli kitab juga nggak peduli mau dipersekusi. Apa-apaan itu? Apa-apaan itu ya? Siapa lagi kalau bukan dia lagi? Hei kau, ya, dengerin ya, kau, gerombolan-gerombolan yang rajin mempersekusi. Engkau ini agamanya apa? Nabinya siapa? Tuhannya siapa? Dan siapa yang memerintahkan engkau? Gerombolan persekusi. Siapa yang nyuruh? Kalau yang nyuruh engkau itu oknum Habib, kalian tuh jangan mau diadu domba dengan sesama muslim, dengan sesama saudara, dengan sesama pribumi Nusantara. Jangan mau. Engkau dikasih apa oleh oknum Habib tersebut? Apakah oknum Habib tersebut mau membebaskan dosa engkau ketika kau mempersekusi orang itu? Bisa nggak ngejaminnya itu oknum Habib? Yang belum tentu itu dzurriyyah Rasulullah Muhammad SAW. Jangan lakukan arogansi seperti itu. Jangan main hakim sendiri kau. Gerombolan yang doyan persekusi. Ya, dengarkan nih. Jangan main hakim sendiri kau. Ini negara hukum. Apa kau sudah kebal hukum di negeri Indonesia ini? Jangan seenaknya main hakim sendiri. Ini Indonesia. Bukan tanah tumpah darah nenek moyang lo. Bukan tanahnya, negaranya yang diciptakan oleh oknum Habib. Bukan. Warga negara Indonesia punya hak untuk hidup tenang. Orang Islam, warga negara Indonesia punya hak untuk mengeluarkan pendapatnya, untuk mengeluarkan ide-idenya, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum negara dan agama. Kenapa kau persekusi? Kalau kau tidak suka dengan pendukung-pendukung Kiai Imad, dengan penelitian dan tesisnya, ya, kau jangan lakukan seperti gaya preman, gaya jahiliyah kau.
Jangan mengatasnamakan jihad kau mempersekusi. Jangan mengatasnamakan Islam kau mempersekusi. Tidak ada, itu bukan jihad, bukan Islam. Bukan itu. Dalil mana yang kau pakai untuk mempersekusi orang? Merasa jago kau? Merasa jawara kau? Kalau kau tidak suka, bantah tuh Kiai Haji Imaduddin. Dengan tesis lagi, dengan ilmiah lagi. Jangan dengan otot-ototan. Kayak preman pasar kau ya, kalian. Kau kira kalian seluruh rakyat Indonesia itu takut? Malu kau terhadap ajaran agama Islam jika kau ngaku Islam. Malu. Apakah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW seperti itu? Tidak ada perintahnya. Jangan mau kau jadikan jongos oleh oknum Habib yang hanya mengadu-ngadu engkau. Kau jadi peralat, jadi bemper kau. Kau di penjara tidak akan dijamin oleh oknum Habib tersebut. Bahkan dosa kau pun tidak akan bisa dibebaskan oleh oknum Habib tersebut. Jangan mau kau. Kau akan kembali seperti rakyat Indonesia dijajah oleh Belanda, oleh antek-antek Belanda. Jangan mau kau. Apa-apaan kau? Kalau kau pengen tahu siapa yang mendukung Haji Imaduddin, penelitian ilmiahnya, saya ngedukung penelitian Imaduddin. Saya ngedukung penelitian Imaduddin. Penelitian ilmiah itu. Debat oleh engkau dengan penelitian ilmiah juga. Jantan, bilangin tuh ke oknum Habibmu. Jantan, jangan adu dombakan ini. Jangan hanya bisa mengadu dombakan anak buahnya. Sesama warga pribumi, sesama Nusantara, sesama Islam. Pengecut itu kau. Kalau ada oknum Habib yang perintahkan kau, oknum Habib pengecut itu. Suruh dia datang sendiri. Menyelesaikan persoalannya. Ulah membawa daging cager. Kalau dia memang tidak suka terhadap orang-orang yang ngebela Duriah Bali Songo, oknum Habib itu yang turun. Jangan kau yang mau dijadikan jongos dan bemper kau. Jaminan apa yang kau diberikan oleh oknum Habib tersebut pada engkau? Kalau kau di penjara biasa dia ngejamin. Kalau kau berdosa bisa dia membebaskan. Tidak. Saya salah satunya orang yang ngedukung, yang setuju dengan penelitian Kiai Haji Imaduddin. Walaupun saya tidak memerintahkan, walaupun saya tidak tahu menau. Tapi saya mendukung, karena itu adalah ilmiah. Saya mengambil hikmah bahwa itu akan membuat orang menjadi pintar ilmu nasab. Mau belajar ilmu nasab hikmahnya. Saya hanya mengambil hikmah. Benar atau tidak, nanti oleh penelitian ilmiah lagi. Jangan pakai otot-ototan. Saya paling tidak suka jika pribumi, anak negeri, Indonesia, Nusantara, dipersekusi. Diperlakukan dengan arogan. Dibungkam mulutnya. Hanya kau membela satu kelompok oknum Habib. Bukan jihad itu. Bukan jihad itu. Apa pahalanya? Ajaran Islam apalagi tidak mungkin. Sekali lagi, Buddha tidak mungkin mengajarkan. Hindu tidak mungkin mengajarkan seperti itu. Kristen pun tidak. Siapa yang mengajarkan seperti itu? Hukum mana yang merintahkan? Jawab paling kau. Negara tidak perintahkan. Mengatasnamakan agama apapun pun tidak memerintahkan. Kau hanya jadikan jongos-jongos. Jongos-jongos. Oknum-oknum Habib yang ingin menang sendiri. Yang ingin selalu dicintai, dihormati. Bukan begitu caranya kalau ingin dimuliakan orang. Jika mereka ingin dimuliakan orang, muliakan akhlakmu, jiwamu. Jaga congor. Jangan ngomong sembarangan. Jangan nantang, jangan sok jago di Indonesia ini. Jangan arogan dalam dakwah. Tampakkan akhlak yang mulia, maka dia akan dimuliakan dengan sendirinya. Jangankan manusia yang akan memuliakan, malaikat akan memuliakan. Jangankan orang soleh, orang durjana pun akan memuliakannya. Bahkan binatang pun akan memuliakannya. Kalau ingin dimuliakan, tidak dengan cara persekusi dan arogansi. Khawatir. Saya khawatir kalian itu nanti. Lama-lama kalian nanti khawatirnya kalian digiring. Tingkahnya seperti tingkah PKI itu. Kalian ngomong teriak-teriak ada PKI, ada PKI. Itu PKI pahamnya aja kalian takuti. PKI itu bukan hanya paham, tetapi ada tingkah laku yang mirip PKI. Mereka yang main hakim sendiri. Mereka yang
menjegal kemerdekaan seseorang, khususnya dalam bersuara dan berpendapat di negeri Republik Indonesia. Itu salah satu ciri bukti perbuatan PKI. Maka saya menganjurkan kepada seluruh anak negeri, kepada seluruh pribumi Nusantara, wabil khusus kepada seluruh keturunan Wali Songo, jika ada oknum dari gerombolan-gerombolan yang mengaku sok jihad, sok pembela habaib, datang ke rumahmu, maka pertama kau lakukan, kau lapor. Lapor lurah, lapor RT, lapor polisi. Jangan dulu kau ladeni orang seperti itu. Sekalipun itu bawa anggota polisi. Kau lapor dulu. Kau minta disaksikan oleh lurah, oleh kepala desa, oleh camat, bahkan oleh kepolisian. Yang kedua, jangan kau mau mendatangi perjanjian apapun. Jika barangmu dirampas seperti halnya orang Cianjur dirampas oleh oknum yang mempersekusi, kau laporkan. Itu perampasan. Yang selanjutnya, saya himbau pada seluruh masyarakat dimanapun berada, jika melihat warga masyarakatnya dipersekusi oleh gerombolan biadab itu, maka masyarakat jangan diam, lindungi warganya, apalagi ulamanya, lindungi ulamanya. Bebaskan negeri Indonesia dari kelompok-kelompok yang doyan mempersekusi, yang hanya menjual-jual jihad, hanya menjual-jual Nabi Muhammad, hanya menjual agama Islam, hanya menjual-jual muhibin, hanya menjual Habib. Bohong itu, kadzib itu. Jangan mau dibodohi. Dan saya himbau pada seluruh rakyat Indonesia, siapapun dia, dari agama manapun, dari agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, suku manapun, suku Jawa, Sunda, bergabunglah dengan Laskar NKRI, bergabung dengan Laskar NKRI. Sekarang ini sudah didirikan Laskar NKRI. Bergabung dengan mereka, bergabung dengan ormas tersebut. Bangkit kita, jangan mau kita kalah oleh mereka. Lawan, bersatu masing-masing. Laskar Merah, Laskar NKRI ada di seluruh Indonesia. Bergabunglah dengan itu. Senasib sepenanggungan Anda. Satu pemahaman, satu tujuan. Selamatkan negara Republik Indonesia, negara NKRI, dari kelompok radikal, kelompok arogansi, kelompok radikalisme, kelompok teroris, kelompok-kelompok biadab, kelompok yang tidak membuat aman negara Indonesia. Bersatu di bawah ormas Laskar NKRI. Bersatu. Lawan oleh kita. Jangan takut. Pada seluruh rakyat Indonesia, siapapun dia, agama manapun, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, bersatulah untuk merah putih, untuk NKRI. Dan saya menghimbau, mohon maaf dengan hormat, kepada bapak-bapak kepolisian Republik Indonesia dan TNI, dan kepada camat, kepada lurah, kepada RT, kepada MUI, tolong turun tangan, berantas itu gerombolan-gerombolan yang doyan mempersekusi. Jangan kalah oleh mereka. Jangan kalah oleh mereka. Dibawa TNI dan Polri, dibawa camat dan lurah, itu harus dipertahankan. Jangan mau diobok-obok, direndahkan oleh gerombolan jongos-jongos yang rajin mempersekusi. Saya tidak ridho di Indonesia ada yang seperti itu. Jangan didik negara rakyat Indonesia ini dengan radikalisme. Sudah lewat kelakuan seperti itu. Itu bintik-bintik akan adanya teroris, bintik-bintik akan adanya tingkah laku seperti PKI. Itu bintik-bintik adanya nanti ISIS. Ayo gerak dia. Gerak coba-coba dia datang ke tempat aing, kan aing. Hari dia masih kebal hukuman dia. Gerak dia coba-coba persekusi aing. Aing kebal hukuman dia. Saetik saing sadengkal aing insyaallah mau kursian. Gerak dia datang ke pesantren aing. Dituduh dia ku aing dia perusak pesantren, dituduh dia ku aing ke dia tidak setuju dengan pesantren. Gerak datang ke pesantren aing. Ponpes Teken Al Mubarak Cina Keserang. Gerak dia datang ke tempat aing. Diteriakkan ku aing dia anti pesantren dia, anti Islam dia, anti ulama dia, anti santri dia ku aing. Gerak datang ke pesantren aing dia. Aing jago sama dia, jangan ragu. Dia mempersekusi jemaah-jemaah lemah be dia. Sombong dianya, mentang-mentang boga balad dia. Gerak dia, insya Allah.
dikembangkan ku aing dia Laskar NKRI Gramedia dan yang lain-lain. Jangan dikira di Banten di Indonesia tidak ada ormas. Insya Allah saya satukan nanti ormas-ormas yang NKRI yang anti kelakuan-kelakuan seperti itu, biar bergabung nanti. Ada kekituan man dia. Ya, sekali lagi saya himbau pada seluruh saudara saya bumi Nusantara, rakyat Indonesia dimanapun berada, dari suku manapun, ya, status apapun, yang cinta NKRI, cinta negara Republik Indonesia, yang berbineka tunggal ika Pancasila, Undang Dasar 45, yang menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia ini dari dihancurkan oleh siapapun di dalam dan di luar. Bergabung kita dengan Laskar NKRI. Lawan siapapun yang akan menghancurkan negara Republik Indonesia. Lawan siapa yang akan membuat tidak aman daerah kita masing-masing. Lawan. Bismillah, lawan. Bergabung. Ayo insya Allah bergabung nanti dengan saya. Insya Allah bergabung dengan saya. Jangan takut kalian, bangkit kalian. Hai kalian yang silent majority, kalian yang silent majority, kalian yang diam-diam tapi kalian punya keberanian, bangkit. Bangkit sudah. Sekarang ada Laskar NKRI. Bangkit. Tonjolkan, tampakkan keberanian kalian melawan mereka. Jangan takut. Jangan takut. Jika mereka mengatakan itu jihad, kasih bohong. Jika mereka mengatakan Islam, bohong. Tidak ada perintahnya dalam agama Islam. Tidak ada jihad model seperti itu. Lawan, bangkit. Seluruh rakyat Indonesia, bangkit lawan. Bangkit lawan. Lawan.